Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Bisa Servis Sendiri bersama saya Fadil. Dimana di video ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengganti busi atau spark plug pada Suzuki Grand Escudo XL7 yang bermesin V6 dengan konfigurasi V6. Dimana dalam proses penggantian busi mobil ini saya menemui beberapa kendala. Di antaranya adalah kunci busi yang patah dan kendala lainnya. Oke, bagaimana proses keseruan dalam penggantian busi pada mobil ini? Simak videonya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mampir ke channel saya. Jangan lupa subscribe. Jika videonya bagus silahkan di like, kalau nggak bagus silahkan dislike. Jika video ini bermanfaat silahkan sharing ke teman-teman kalian. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai untuk proses penggantian businya. Pada mobil Grand Escudo XL7 kita harus melepas cover penutup koilnya sebelah kanan dan sebelah kiri, dimana masing-masing cover ada dua buah skru pengikatnya. Kita gunakan obeng plus untuk melepas skru tersebut, dan jangan lupa simpan cover tersebut dan skrunya jangan sampai hilang. Langkah selanjutnya adalah kita wajib melepas sambungan kabel yang ada di kutub negatif baterai atau aki. Ini untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan. Setelah terlepas, kita lepas soket pada koilnya. Di sebelah kiri ini ada 3 buah. Kemudian kita lepas bautnya, baut pengunci koilnya menggunakan kunci shock nomor 8. Caranya seperti ini, teman-teman bisa melihat di videonya. Baik teman-teman, setelah baut pengikatnya terlepas, selanjutnya tinggal kita lepas semua koilnya. Di sebelah kiri ini ada 3 buah koil, kita cabut aja. Dan sebelah kanan juga ada 3 buah koil. Selanjutnya ke semua koil tersebut kita simpan di tempat yang aman. Lanjut ke bagian ini teman-teman. Ini adalah eksperimen atau ide saya ketika ingin membuka kunci. Di sini ada beberapa kunci shock dan ada kunci L juga nomor 8 yang semuanya akan saya rakit menggunakan, kita sambung menggunakan kawat untuk membuka busi yang ada di mobil. Karena ini kunci businya sangat pendek, saya rakitlah seperti ini. Rencananya untuk teknik pembuka kuncinya seperti ini teman-teman. Namun apa dikata, karena saya lupa bahwa area di lapangan berbeda, jadi kunci busi ini tidak bisa bermanuver dengan baik, alias mengganjal atau mentok di komponen mobil seperti ini teman-teman. Dan dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita jangan hanya pintar berteori saja, tapi kita juga harus terjun ke lapangan untuk membuktikan bualan atau teori-teori kita tersebut apakah bekerja atau berfungsi dengan baik atau tidak. Kenyataannya di lapangan itu seringnya berbeda dengan teori. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kunci busi tadi teman-teman. Ini saya putuskan untuk memodifikasi dengan mengelasnya atau menyambung dengan kunci shock T nomor 9 yang nggak pernah saya pakai, dan jadilah seperti ini. Kemudian kunci busi ini sudah saya coba untuk melepas busi di mobil Escudo XL7 dan bisa berhasil melepas 2 buah busi. Pada proses pembukaannya saya menggunakan teknik seperti ini ya, karena keras saya menggunakan teknik pengungkit atau menambahkan panjang pengungkit agar lebih mudah saat dibuka atau diputar. Pada pembukaan atau pelepasan busi ini saya berhasil melepas 2 buah busi, dan teman-teman bisa melihat kunci businya ini ya. Di awal tidak ada tanda-tanda yang aneh. Namun ketika saya coba untuk melepas busi yang nomor 3 ini yang di bagian belakang, ternyata kunci businya patah teman-teman. Seperti ini patahannya. Saya lihat di bagian sambungan ini ya, sambungan las-lasannya tadi. Akhirnya saya las lagi ke tukang las dan jadi seperti ini. Ketika saya coba masih tidak berhasil dan patah lagi. Jadi total saya ngelasin kunci busi ini ke tukang las itu sudah 3 kali teman-teman. Akhirnya saya putuskan untuk membeli kunci busi baru ya, namun dengan merek Tekiro
Dan alhasil kunci busi ini bisa melepas busi tadi dengan baik. Dan sekedar info, busi ini mati ya teman-teman, jadi mobil saya pincang. Saya lihat koilnya, saya cek nggak ada masalah sih, dan ternyata benar setelah saya ganti businya mobil tidak pincang lagi. Dan seperti ini adalah kunci busi fleksibel nomor 16 mm dari produk Tekiro. Dari tampilan dan build quality dan genggamannya pun terasa mantap ya, beratnya pun terasa antep gitu teman-teman. Dan ini kunci busi yang fleksibel milik saya yang sudah lama, terlihat meleyot bagian sambungannya ya teman-teman. Akhirnya saya tidak beranikan untuk memaksakan penggunaannya, takutnya malah patah dan tertinggal di dalam lubang busi. Dan yang bagian Tekiro ini sambungannya masih kokoh dan terlihat tidak ada lecet sedikit pun. Begitulah ya teman-teman, ada harga dan ada rupa. Oke teman-teman, saya tunjukkan untuk cara melepas businya. Ini sedikit berbeda dari teknik yang sebelumnya ya, karena ini kunci businya pendek dan susah untuk bermanuver. Saya menggunakan trik seperti ini. Kebetulan ada kunci Inggris dan saya koneksikan ke kunci shock T. Seperti ini caranya teman-teman. Dan ini sangat efektif, bisa melepas busi yang sudah lama tertanam di mobil saya ini. Karena mobil ini memiliki konfigurasi mesin V6 yang dimana kondisi head silindernya miring ya, dan di atasnya ada throttle body. Memang untuk proses pelepasannya susah untuk manuver kunci businya ya teman-teman. Mungkin berbeda dengan mobil lainnya yang hanya 4 silinder dan bagian lubang businya itu di atas dan tidak ada tertutup ini ya, tidak ada komponen lainnya di atasnya. Mungkin sangat gampang untuk melepasnya, nggak perlu dengan teknik saya seperti ini. Cukup dengan kunci busi aja dan kita tambah extension menggunakan kunci shock, mungkin bisa terlepas. Seperti yang saya lakukan pada mobil Escudo 2.0 saya yang dulu, itu tak perlu disambung-sambung kayak gini teman-teman. Ya begitulah ya, untuk beberapa mobil memang memiliki trik yang berbeda. Dan akhirnya ke-6 buah busi mobil Grand Escudo XL7 ini bisa terlepas dengan sempurna. Kondisinya bisa teman-teman lihat, untuk bagian elektroda atau bagian ujungnya itu masih sebenarnya ya cukup bagus ya, warnanya merah. Namun ada satu buah busi yang kondisinya sudah mati, yang mengakibatkan mesin mobil saya pincang. Oleh karenanya, dalam proses penggantian busi pada mobil sebaiknya diganti keseluruhannya baru semua ya, agar tidak terjadi pincang. Dan di mobil ini saya sudah menyiapkan 6 buah busi baru dengan merek NGK, kodenya BKR6E. Seperti ini businya teman-teman, tampilannya di bagian elektrodanya dibandingkan dengan yang lama sama ya, karena memang ini businya sama-sama NGK. Oke, lanjut ke proses pemasangannya. Teman-teman bisa melihat caranya. Di bagian ujung kunci busi ini ada karet ya. Nah, fungsinya adalah untuk menahan busi agar busi tidak terlepas atau terjatuh saat proses pemasangan, karena itu sangat beresiko merusak ujung elektrodanya ya ketika masuk dan tiba-tiba jatuh. Akhirnya bisa menyebabkan meleyot atau bengkok ujungnya yang mengakibatkan percikan apinya jadi tidak bagus ataupun malah rusak. Oke, untuk caranya kita pandu businya menggunakan kunci busi dengan cara hati-hati berlahan. Seperti ini, teman-teman bisa melihat. Kita putar. Kalau putarannya tidak lancar, kita bisa putar balik dulu ya teman-teman. Intinya kita seperti mencari celah putaran gitu ya, agar drat pada ulir businya bisa berputar atau masuk ke lubang businya dengan sempurna. Oke, ini sudah mentok. Caranya ketika sudah mentok ini, untuk proses pengencangan busi baru ada beberapa referensi yang saya baca adalah dengan memutar 180 derajat. Ini khusus untuk kalian yang memasang busi yang tanpa menggunakan kunci torsi ya, atau kunci momen seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Oke, kita lihat lagi caranya. Jadi busi kita pasang, kita putar sampai mentok, namun jangan langsung dikencangkan. Ketika sudah mentok, teman-teman bisa melihat seperti ini, kita putar 180 derajat ya.
Ya, patokannya bisa melihat handle-nya itu ya, gagangan yang kita putar itu teman-teman. Oke, saya tegaskan sekali lagi, ini khusus busi baru ya teman-teman, busi baru bukan busi lama. Caranya ketika sudah mentok, kita putar pengencangannya 180 derajat. Bagaimana kalau busi lama? Kalau busi lama proses pengencangannya hanya kita putar yaitu sebesar 45 derajat saja. Ya, kenapa berbeda? Ya teorinya seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat lagi caranya. Seperti tadi ya, kita pandu businya masuk, kita cari celah untuk memutar ulirnya, kita pastikan lancar putarannya. Setelah itu, kalau sudah mentok seperti ini, kita putar 180 derajat. Patokannya menggunakan handle-nya ya. Handle-nya itu kan lurus ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya lurus, dan kita menggunakan imajinasi pandangan aja ya. Ketika sudah berhenti, kita putar. Ketika kita putar, kita pastikan posisinya ya kira-kira 180 derajat gitu. Seperti itu, menurut saya cukup jelas ya penjelasannya teman-teman. Namun untuk kalian yang tidak yakin ya sebaiknya jangan mengganti sendiri di rumah ya. Kita percayakan saja ke montir atau teknisi di bengkel mobil kepercayaan kalian. Oke, selanjutnya ketika busi sudah terpasang, kita pasang kembali koilnya. Ini koilnya satuan ya teman-teman, jadi kita bolak-balik nggak masalah. Yang terpenting koilnya keseluruhannya kondisinya masih bagus. Selanjutnya kita sambung ke semua soket pada koilnya dan kita pasang baut pengencang atau pengunci koil tersebut. Untuk proses pengencangan baut koilnya saya tidak menggunakan kunci torsi. Mohon maaf karena saya memang belum memiliki kunci tersebut ya. Doakan semoga saya bisa memiliki kunci torsi yang bagus. Untuk pengencangannya seperti teknik pada baut-baut sebelumnya ya. Untuk baut nomor 8 ini ketika sudah mentok, ini saya putar 90 derajat untuk proses pengencangannya ya teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Teman-teman bisa melihat untuk pemasangan baut pengunci koilnya. Sebelah kiri ada 3 buah baut pengunci koil, dan mesin sebelah kanan ada 3 buah baut pengunci koil khusus pada mobil Grand Escudo XL7 ini. Oke teman-teman, ketika semuanya sudah terpasang, koil, baut pengunci koilnya, dan soketnya sudah tersambung, pasang juga atau sambungkan kembali kutub negatif baterai atau aki ya. Selanjutnya tinggal kita tes nyala. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk proses penggantian busi pada mobil Grand Escudo XL7 yang bermesin V6. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan videonya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam penyampaian video ini, dan semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.